Selamat siang Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Junal Talapesi, NPM 12412001200108, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sel eukariotik dan fungsinya. Berikut penjelasannya. Pengertian sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran, nukleus, dan sistem endomembran. Umumnya, sel eukariotik ini lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Sel eukariotik juga mengandung organel lain selain nukleus. Organel adalah struktur di dalam sitoplasma yang melakukan pekerjaan spesifik dan dalam sel. Selain itu, sel eukariotik juga memiliki organel-organel seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Struktur dan fungsi sel eukariotik. Struktur sel eukariotik meliputi membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, sentriol, dan mikrotubulus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel merupakan selaput selektif, permeable, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Membran sel atau membran plasma ini tersusun dari molekul lemak dua lapis terdapat di bagian tengah membran dan protein yang terdiri atas protein perifer atau protein tepi dan protein integral. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma yakni bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Padatan sitoplasma terdiri atas organel-organel, yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Yang ketiga adalah nukleus. Nukleus adalah otak dari sel nukleus, disebut juga sebagai organel terbesar di dalam sel sebab disinilah tempat pengendalian segala aktivitas. Nukleus berada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Nukleus terdiri dari 3 bagian, yaitu membran nukleus atau selaput ini yang merupakan bagian terluar sebagai pemisah sekaligus pertukaran molekul dengan sitoplasma. Berikutnya, nukleoplasma atau matrik nukleus merupakan cairan inti dalam nukleus yang beberapa senyawa kimia kompleks, dan nukleus atau anak inti yang merupakan bagian terbesar dan nukleus penyusun ribosom. Yang keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 macam, yaitu RE kasar yang berhadapan dengan sitoplasma dan ditempeli oleh ribosom atau maka tampak berbintil-bintil. Kemudian RE halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom. Berikutnya adalah ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNA-R dan protein. Ribosom tidak memiliki membran.
ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Penyusun utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Jika bergabung akan membentuk seperti angka 8. Ribosom berfungsi sebagai menyintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintesis oleh nukleus. Yang keenam adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi yang juga disebut badan Golgi atau aparatus Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki kompleks Golgi. Namun, pada sel tumbuhan organel ini disebut diktiosom. Kompleks Golgi terdiri dari tumpukan membran seperti cakram rata yang memperoleh materialnya dari retikulum endoplasma. Kompleks Golgi merupakan organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipi berupa pembuluh, gelembung kecil, atau pembentukan seperti mangkok. Yang ketujuh adalah lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter. Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi, atau ketika rusak dan atau untuk membutuhkan daur ulang. Ini merupakan bagian normal dari pembaruan dan pemeliharaan. Kedelapan, yakni badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai lisosom, berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Struktur sel eukariotik badan mikro terdiri atas peroksisom dan gliksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Peroksisom selain bertugas memecahkan hidrogen peroksida, juga penting untuk proses penyerapan cahaya pada tumbuhan, juga proses respirasi. Glikoksisom hanya pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian berlemak. Kesembilan, mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dan sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat, panjang seperti tongkat, dan terdapat pada sel eukariot aerob. Ke-10, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stroma. Klorofil atau zat hijau daun berperan dalam menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Sedangkan stroma adalah cairan kaya protein yang terdapat di dalam membran dalam kloroplas. Kloroplas dibatasi membran ganda dan kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Berikutnya yakni sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel terbentuk silinder. Sentriol terdiri dari satu lapisan silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung 2 sentriol dan sitoplasma. Sentriol terletak di dekat permukaan luas nukleus dan sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah mikrotubulus.
Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Mikrotubulus berfungsi untuk penyusun sentriol, flagelle, dan sila, atau secara umum mikrotubulus bisa berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Demikianlah hasil penjelasan saya. Terima kasih.